Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min narillallah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits al mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Kelurahan Kasimpuran yang saya muliakan dan saya banggakan, Bapak, para orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara tazkirah kita pada kesempatan malam hari ini, bahwa meskipun saat ini kita berada dalam suasana duka cita, tetapi tentunya sebagai hamba-hamba yang beriman kita semua, saya mengajak mari senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita hadir kembali di rumah duka ini dalam rangka turut bertakziah, berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah salah satu dari keluarga kita, orang tua kita, almarhumah Ibu Sufiati, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di tempat ini insyaallah bisa sedikit memberikan obat duka buat keluarga yang ditinggalkan. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita panuti dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi yang saya dapatkan tadi bahwa almarhumah ini menghembuskan nafas terakhirnya sekitar 2 malam yang lalu, yaitu malam Jumat kurang lebih jam 10 malam. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda kebaikan buat almarhumah dalam kehidupan alam barzahnya. Kenapa? Nasabah nareko taumate sojuma taumate nijuma itu si salai nareko taumate soraba. Beda orang meninggal malam Jumat dengan meninggal malam Sabtu. Apa bedanya Pak Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahul fitnatal qabri. Tidaklah seorang hamba muslim muslimat meninggal hari Jumat aw lailatal jum'ah atau meninggal di malam Jumatnya illa waqahu Allahul fitnatal qabri, kecuali dijaga dia oleh Allah dari fitnah kubur. Alhamdulillah. Jadi dari kota umatin di Jumat dijaga dia insyaallah oleh Allah dari fitnah kubur. Jadi diusahakan matu dari kelotok mati ini Jumat. Bisa? Bercanda Pak Ustaz? Tidak. Salah satu ciri tanda kematian husnul khatimah meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Sedangkan doa husnul khatimah diajarkan kepada kita
Allahumma inna nas'aluka husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan sampai kami meninggal dalam keadaan zul khatimah. Jadi ada doanya, Allahumma jal khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, jadikanlah sebaik-baik amalku pada akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di saat aku bertemu denganmu ya Rabb. Jadi ternyata bisa diminta. Salah satu ciri orang meninggal husnul khatimah. Apakah semua orang begitu? Tidak. Detone amanan tau mati ni juma sojuma husnul khatimah. Nasaba iga na misengi matu engka tahu mati itu ni juma tapi magandeng jergeng. Jergeng na ganden batak kaluku na oleh tangga benih mati. Bukan husnul khatimah, itu mati konyol namanya. Sama dengan orang, pernah dengar beberapa hari yang lalu anaknya gubernur Jawa Barat diperkirakan meninggal dunia karena hanyut tenggelam di sungai di Swiss. Jadi kau tahu sugi itu matinya di luar negeri, hanyut di sungai. Koi di paling kono di pantai di Mundri. Salah satu ciri orang yang mendapatkan pahala syahid al-gharik, orang yang meninggal karena tenggelam. Jadi narik kota mati, ditasihi, disalui telengi, itu dapat dia pahala syahid. Yang penting jangan diniatkan. Ustaz, ya maya dosaku engkau enggak mau terlengan nyaleku. Itu diniatkan lain ceritanya. Tapi kalau tertimpa musibah, tertimpa benda keras, benda berat, meninggal dunia, syahid itu. Sementara jika kaki kui tanpa karen pakai batu silopo to tere mati tawe dapat pahala syahid. Yang penting tanya tu disuruh silota. Orang yang meninggal karena melahirkan bagi perempuan dapat pahala syahid. Ada orang yang syahidnya syahid dunia akhirat, orang yang meninggal di medan perang, jihad membela agama Allah, itu jihad dunia akhirat namanya. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, langsung dikubur bersama pakaiannya bersimpah darah itu syahid dunia akhirat. Nah, ada orang yang dapat pahala seperti itu, sama pahalanya pahala syahid, tapi tetap perlu diurus jenazahnya, seperti mereka yang tenggelam, yang melahirkan dan lain-lain sebagainya, yang mendapatkan pahala syahid. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, malam ini kita sudah 2 malam berturut-turut, 3 malam ini mendengarkan barangkali ceramah takziah malam ketiga malam ini. Maka saya yakin kita tidak perlu lagi panjang lebar, apalagi kanan Andre di riwa-riwa. Nanti kalau kelamaan ini ceramahnya basi nanti kalau lama. Jadi kira-kira tidak usah lama, sampai jam 2 lah. Sanggup? Sanggup kita karena duduk jadi. Saya yang tidak sanggup. Bapak Ibu Saudaraku, kematian adalah awal kita memasuki kehidupan akhirat. Innal qabra awwalu manasilal akhirah. Alam kubur awal kita memasuki kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di kuburnya, maka kehidupan selanjutnya jauh lebih mudah. Tapi barang siapa yang tidak bisa selamat dari alam kubur, kehidupan selanjutnya jauh lebih sulit. Menanti kita di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Mungkin 1000 tahun, mungkin 10.000 tahun yang akan datang, tergantung bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaranya iro sabakna disuruh kimapas sadia bekal yang sebanyak-banyaknya. Nasabade disengipak berapa tahun nanti kita akan hidup di alam kubur. Orang meninggal hari ini, kiamat terjadi besok, beruntung dia tidak lama di alam kubur. Tapi bayangkan nenek kita yang sudah meninggal 10.000 tahun yang lalu, saat ini masih berada di alam kubur. Begitu juga dengan kita matu nariko narafi giliran tak mati, kita tidak pernah tahu berapa lama, berapa ratus ribu tahun kita di alam kubur baru terjadi kiamat. Itulah sebabnya dipersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Lama kita hidup di alam kubur, selesai itu dibangkitkan kembali
oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Ya romatu wetue de nagaga tenda begini. Tidak ada lagi tenda. Saya mau tanya ini ibu. Andai kata ceramah saat ini ceramah jam 12 siang, anggaplah. Seandainya tete 10.2 tangasoi ceramai, tidak ada tenda begini, sanggup tidak duduk di situ 1 jam? Sanggup? Tidak sanggup. Nih dengarin baik-baik. Di akhirat nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, seluruh manusia berkumpul pada saat itu. Tidak ada lagi tenda, tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi pohon. Berdiri kita di atas padang mahsyar yang luas. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita. Kata Nabi, tudana syamsu yaumal qiyamati hatta takuna minhum kami qadari mil. Matahari pada saat kiamat nanti, kata Nabi, didekatkan di atas kepala, jaraknya 1 mil saja. 1 mil. Ada yang tahu 1 mil berapa kilo? 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi kalau kira-kira dari sini sampai apa kira-kira Bintaro rela kurang lebih 1,5 kilo. Nanti matahari jaraknya begitu. Sementara perbandingannya di dunia 496 juta kilometer. Jarak yang sangat jauh, tapi kita mengatakan tidak sanggup berdiri di sini 1 jam. Kalau ini jam 12 siang, terik matahari. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Mataharinya sudah dekat, berapa lama kita antri? Salah satu riwayat menjelaskan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Jadi nama kita begitu kita dibangkitkan langsung di sidang? Tidak. Menunggu semua manusia antri sepanjang 50.000 tahun baru dibuka persidangan sama Allah. Nabi SAW bermohon, ya Allah, bukalah persidangan, umatku sudah kelelahan menunggu ya Rabb. Dibuka persidangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul manusia di padang mahsyar tanpa sehelai benang pun di badannya, persis ketika lahir. Bapak ada yang lahir dulu langsung pakai celana? Ada perempuan ada yang lahir langsung pakai taleko, semuanya telanjang bulat, sudah telanjang bulat lagi, ya kan? Jadi nanti begitu manusia dibangkitkan di padang mahsyar, berkumpul kita di sana semua, tidak ada sehelai benang pun di badan kita. Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau begitu kita akan malu, semua orang akan melihat aurat kita. Kata Rasulullah SAW, saking dahsyatnya hari itu, saking mengerikannya hari itu, tidak ada lagi orang yang memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Dek nadi peduli. Jadi diurani aja di tanah sekarang, wi tani matu anu nayanu. Dek nana berlaku. Hari itu hari yang sangat dahsyat, orang lagi tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Dibangkitkan kita menunggu persidangan. Persidangan pertama, pemeriksaan buku catatan kehidupan. Kita semua ini punya kitab buku yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Asal dengan madecen dipigau, langsung refleks ditulis oleh malaikat. Begitu keburukan yang kita lakukan, dimanapun ada orang, tidak ada orang yang lihat, dicatat sama malaikat. Nanti diberikan kitab-kitab. Orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, itu pertanda bahwa dia selamat masuk surga insya Allah. Itu menjadi bertanda nanti narekku diwareki kitab di tangan kanan dikasihnya, berarti itu tanda keselamatan. Tapi kalau dikasih dari tangan kiri, tanda bahwa kita akan masuk ke dalam neraka. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita minta kepada Allah, ketika kita berwudu, apa yang kita baca? Membasuh tangan kanan kita, Allahumma atini kita bibiyamini wa hasibni hisaban yasira. Dibaca gini kalau berwudu, Ibu. Dibaca ji. Dua orang yang ngomong, yang lain tidak membaca. Saya ulangi, nariko majeni tawe. Ini kalau doa-doa seperti kita tidak hafal, bahaya ini. Biasanya anak-anak TPA itu hafal dia.
Membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti di tangan kananku, dan kalau saya perlu dihisab ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang seringan-ringannya hisab. Begitu membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri, aw min wara'i dhahri, atau dilempar dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sejak di dunia minta 30 tahun lagi umur di dunia, atau 40 tahun lagi umur di dunia sekarang, 40 tahun ki minta doa ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok mak jendek bawangi minta we, lari-lari itu mak jendek masya Allah tapet-tapet. Kau kata mak jendek tapet-tapet aja dia depe lapet tamak gitu. Ada orang wah ada di sing kedaga tuh mai. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pemeriksaan buku catatan, apalagi tanya jawab. Ingat saudaraku, semua kita nanti akan dipanggil satu persatu. Bayangkan ini, sekarang saja ini jumlah manusia yang hidup di atas permukaan bumi kurang lebih 7 miliar manusia yang hidup, belum lagi yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Nanti semuanya dibangkitkan, berkumpul semua barengan satu tempat yang sama, dan satu persatu dipanggil maju ke depan. Berapa lama kita itu antri? Setiap kita bayangkan Pak, dipanggil nanti maju ke depan, Hamzah maju ke depan. Kau di dunia diberikan umur 100 tahun, untuk apa umurmu kau pakai? Pernah berikan masa muda, dengan apa masa mudamu dihabiskan? Pernah diberikan harta, dari mana hartamu, kemana kau belanjakan? Pernah diberikan ilmu, dengan apa ilmu kau amalkan? Proses tanya jawab. Dan tidak satu pun di antara kita yang sanggup berbohong waktu itu. Kenapa? Yang menjadi saksinya adalah anggota badan kita sendiri. Jadi ya ruwetue saksinya tania tawe, tania sampai bolata, tania sekampota, anggota badan kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu pernah dengar ayat ini? Pernah? Surah apa? Surah Yasin. Bapak-bapak di jalan kami. Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Berbicara tangannya, berbicara kakinya menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap semua perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Jadi dia najul 15. Iko pura muka datang ke beni dulu yang ngotong nih pengaji. Dia nak buang mati jadi tak bah, ia mati pakadang. Mati aja tak benar ya Allah, saya yang berjalan malam itu. Malu kita. Makanya anak muda, saudaraku semua, apapun yang kita lakukan saat ini, tangan menjadi saksi. Tangan yang akan bicara nanti di hadapan Allah. Apa yang pernah kita ambil, apa yang pernah kita pegang, kaki pernah berjalan kemana, semuanya akan bicara. Maka di akhirat nanti, supaya ingin menang, beruntung, gunakan kaki ini berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Sering kita bacanya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Standar perhitungan terkecilnya di akhirat nanti tentang semua perbuatan kita adalah biji zarrah. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan kecil sekecil biji zarrah, dibalas oleh Allah. Narikong dosa tak ada keburukan walaupun kecil sekecil zarrah juga akan mendapatkan balasan. Biji zarrah itu lebih kecil daripada tepung. Tahu tepung? Labu. Tepung kalau diginiin hilang dia saking halusnya. Biji zarrah lebih kecil daripada itu. Jadi kalau ada dosa tak sekecil itu, dibalas oleh Allah di akhirat. Apalagi ku dosa tak selopo to tere. Apalagi dosa tak selopo bangkem buki. Allahu Akbar.
Kita mau tes dulu. Ada di sini yang mengaku dosanya sedikit? Ada? Ada yang mengaku sedikit dosanya? Ada yang mengaku dosanya sedang? Berarti kita semua mengaku dosa tak banyak. Betul? Termasuk saya. Dia dulu yang breaking dosa tak aja nama kada sepanjang. Satu hari saja sulit kita untuk menghindar dari dosa. Mapa mulaki moto dendre lelet malam ini sulit kita hindar dari dosa, apalagi diuran yang ajak bawan. Dosa terberat terbesarnya laki-laki mata. Napa ki setengah jang teton diolo siagame menetau je kadena genda salora nadita. Dosa itu menumpuk-numpuk dosa. Jangankan keluar di rumah, duduk kita di teras, jangan dikira bersih dari dosa, bisa datang dosa. Cuda-cuda di teras yang kata ojeka, aganan royanu anting-anting bangsa di tafilek safeda. Dosa sih tahu, ya kan? Di teras itu tidak kemana-mana, itu duduk saja. Berapa banyak orang lewat, berapa banyak orang kita komentari, dosa. Itulah sebabnya siang malam kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka. Tanya jawab, periksa buku catatan, apalagi rekaman kehidupan. Jadi satu riwayat menjelaskan bahwa di akhirat nanti akan diputar rekaman kehidupan kita mulai dari saat terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Allahu Akbar. Yang menenai di urang yang makun rai diputar matur rekaman kehidupan, tak semuanya kelihatan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kone rumah tu mesu aslina rupa tawe. Ya nutun natu paku motor vale. Betul naturulino tul mas terbang tul mak bidak kum mesui sesena dega atau mita biasa ajena. Kelihatan nanti rekaman video kita. Makanya jaga diri, jaga akhlak walaupun tidak ada orang lain. Selesai proses perhidangan, mereka yang sudah selesai di sidang, mereka akan bergerak menuju sebuah jembatan penyeberangan dari alam mahsyar menuju surga. Namanya jembatan Sirat. Alam mahsyar, surga, neraka di bawahnya. Terbentang sebuah jembatan namanya jembatan Sirat. Panjangnya banyak riwayat yang jelaskan ini. Ada yang 3000 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 500 tahun. Salah satu yang paling sering kita dengar bahwa panjangnya Sirat ini nareko dia lelengi, lewat kita di atasnya kurang lebih butuh waktu 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Alam mahsyar, surga, neraka, berjalan kita di atasnya 500 tahun perhitungan akhirat. Sementara di akhirat kita baca Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari akhirat nanti sama dengan 1000 tahun dunia. Si 10 tahun relino, sisa di akhirat. Kalau 500 tahun akhirat, berapa miliar tahun itu. Orang berjalan di atas sirat. Allahu Akbar. Tapi tidak semuanya sama. Beda-beda orang yang jalan di atas sirat. Ada orang yang kata Nabi berjalan seperti kalbarkil khatib. Yamurru ala sirati kalbarkil khatib. Diperjalankan di atas sirat dengan kecepatan seperti kilat yang menyambar. Allahu Akbar. Betul sidiliwan. Siapa mereka? Mereka yang sholat waktu 5 waktunya, dia jaga di masjid 5 waktu berturut-turut sholatnya di masjid. Itu nanti kalau masuk di surga lewat sirat, letus sidiliwan. Masya Allah. Seperti kilat yang menyambar. Ini kata matu cerut matu dari kembali dia awet tepah. Dia pernah kena 2 jongkak, dia awet tepah. Kenapa? Malas dia ke masjid. Kita beruntung nih, masjid kita cantik nih, Kasimpuran. Rame-rame kita penuhi masjid itu. Nanti begitu lewat di atas sirat, kalbarkil khatib. Ada orang yang lewat di atas sirat seperti orang yang berjalan biasa, santai dia.
ada orang yang berlari-lari kecil, ada orang yang sudah sampai di pertengahan tergelincir masuk ke dalam neraka. Ya, kata ceramah di mundi dulu, tenangkan dulu. Pak, laki-laki dulu. Kira-kira ini matu elok kira tu dapat campuran atau elok kira dapat tangan tacolah. Mau yang mana kira-kira? Elok kedua jongka angkat tu, tergantung tiketnya. Angkat tu apa si jongka di sirat? Dia wanita tepat. Angkat tu letu dapat tangan. Angkat tu tinggal 2 langkah. Naik tani suruh kama cawelanda tinggal 2 langkah. Tergelincir masuk juga ke dalam neraka. Tergantung amalnya di dunia. Maka itu yang sering kita usahakan, bagaimana caranya supaya bisa kita selamat di padang mahsyar nanti menyeberangi jembatan sirat. Jaga benar sholat fardu 5 waktu kita. Narik kuning di faselit sama kukui pak, saudara yang laki-laki khususnya, sampai meninggal sulit kita sholat berjamaah di masjid. Jumatu narik di padang mahsyar kiri teh. Ustaz Rizwandi cerung, masya Allah. Amin. Engkau tu matu, ingat partner dia awet tepat. Allah, nah, letus itu Pak Lurah kesimpulan, masya Allah. Amin. Jadi beda-beda matu Pak. Tumakun raya na pedo jongka, madung tukang gosip pede, lupa. Allahu Akbar. Selamat kita masuk surga. Jadi selesai di sidang, selesai diperiksa, tanya jawab, lewat di atas sirat, sampailah kita ke terminal akhir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk ke dalam surga, sekelompok lainnya masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang masuk surga terbagi 3. Orang beriman masuk surga nanti terbagi 3. Lain-lain. Kenapa lain-lain Pak? Karena amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman masuk surga. Ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman yang disebut ashabul jannah, penduduk surga. Masya Allah. Pertama, ada orang beriman masuk surga. Mau masuk surga Pak? Mau? Ibu-ibu mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Apabila seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia yakin akan kebenaran kalimatnya sampai dia mati, maka orang itu pasti masuk surga. Abi Zar sahabat Nabi heran, ya Rasulullah, gampang patut dari matama disuruh sama cara bikin bawang. Iya. Kalau misalnya yang kata pura cara langsung minau manu, matama disuruh gak? Matama kata Nabi. Kalau misalnya di dunia dia bersyarat, dia yakin kebenaran kalimatnya, kemudian dia berzina, masuk surga nanti, masuk surga. Jadi masuk surga itu syaratnya syahadat. Tapi nari kau dipater di pakutanai, masuknya kapan Pak? Wah, ini lain lagi urusannya. Nasabah engkau tahu matu matama di surga langsung, engkau tahu matama di surga tapi lepangi dulu. Onrong 2 mi, surga neraka, lepangi, kira-kira lepang. Mana saya di neraka, dilonyangi dulu. Mau ke surga lepang, pas lepang pasti neraka. Itulah sebabnya begitu nanti orang-orang sudah masuk surga semua, orangnya masuk neraka semua, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat Malik, penjaga surga, wahai Malik, untuk orang-orang yang durjana, orang-orang yang zalim, tiang barang kelinga ada, disuruh lalawi, disuruh larai, mata mana di neraka? Iya, mata mana nih Fuang? Sekarang Malik giliran kamu. Masuk ke dalam neraka, cari orang-orang yang ada imannya walaupun sekecil zarah, angkat mereka keluar. Mata malaikat Malik di neraka. Nasabak tahun ka iman nasi kecil biji zarah. Ya udah dek, modal cahada dikirik mau matang mau mana nih? Diruntuk ke syahadana. Dia yang kasih syahadana dia kasih, dikira ke syahadana dia kasih. Setelah itu
dimandikan di Nahrul Hayat namanya, sungai kehidupan di akhirat. Magenta sifai menglisu, cantik sifai menglisu, malolo sifai menglisu, apel di hadapan Allah. Magai jerah mana no? Iya jerah nak buang. Nah nariko jerah no, idhab fadukhulil jannah, berangkat masuk surga sana. Napa nih lau di surga? Si runtui partnerna waktu naturlino dena lepang di teso iko partner iya puli dega ko be mai tani di surga iya maka dan jamu kena partner dega ga buat di lonyang aya kuromai masalakakum fi saqar, kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, ya lepang partner gara-gara di dunia dulu saya tidak sholat. Dia mau sempajang. Masa dia mau kau sempajang sampai mau ke Babur Rahman? Kesimpulan. Macam we bawa partner tapi dia betul kamu sempajang ya. Nalamo dia cengkai makku cedek pramuka macah ada cice metuku di fakawing. Allah. Nalamo dia sekawing. Coba dia nak kawin dia si senggaga. Ya lagi setengah mati Pak Imam asyhadu an. Allahu Akbar. Itu namanya masuk surga modalnya syahadat. Jadi engkau singgahnya dulu. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Namanya dimasukkan terima beres, tapi tiketnya lebih mahal. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah manusia pada kalian dikumpulkan pada hari berkumpul. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka barang siapa yang beriman kemudian beramal soleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, kami hapuskan dosa dan kesalahannya, wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kemudian kami masukkan mereka ke dalam surga. Coba lihat ayatnya, surat Taghabun ayat 9. Syaratnya bukan hanya sekedar amanu, tapi wa amilus sholihat, iman amal. Syahadat kemudian dia sholat, syahadat dia berhaji, syahadat dia puasa, syahadat dia berzakat, syahadat dia hindari dosa-dosa. Jadi bukan hanya segera syahadat, tapi wa amilus sholihat, dia beramal soleh. Nah yang ketiga ini yang paling tinggi, VIP ini kelasnya. Siapa mereka? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Ini syaratnya berat, istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka lah penduduk-penduduk surga. Jadi bukan lagi masuk tapi penduduk. Allahu Akbar. VIP syaratnya istiqomah. Ya Allah, sing istiqomah yang mawatang makokoi Pak. Istiqomah itu tetap dalam pendirian melakukan ketaatan kepada Allah. Bahasa motor ceritanya ya cuda-cuda mana ke barangkali ngeceramah tidak sama itu. Engkau tahu barangkali ngeceramah mata mak di kanan mesuk di kiri, numpang lewat. Malalu nih. Engkau tahu barangkali ngeceramah mata mak di kanan mesuk di kanan, lantak itu. Ada orang yang begitu. Dia itu nama numpang. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab itu begitu. Masuk kanan keluar kanan, lantak itu engkau itu di dalam penghalangan. Ada orang yang dengar ceramah masuk dia ke dalam hatinya, dia mengerti kondisi di tanah, paham dia, tapi tidak ada action, hanya sekedar tahu saja. Jadi diceritakan tentang berjamaah, seni, tapi dia nama berjamaah hanya sekedar tahu saja. Ada orang yang dengar ceramah, dia pahami, diamalkan, tapi musiman. Dengar ceramah tentang berjamaah, sudah bulan diamalkan, tas minggu lain masih purero nanya sih. Nah, itu hilang istiqomahnya. Ada orang dengar ceramah, dia paham, diamalkan, istiqomah sampai mati diamalkan. Itu namanya istiqomah. Allahu Akbar.
Sekali dia berjamaah sampai mati tetap berjamaah di masjid. Sekali dia sholat malam sampai akhir hayatnya dia sholat malam. Sekali dia baca Quran tiap hari, tiada hari berlalu tanpa baca Quran. Itu namanya istiqomah, tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Megaduina digagaduina sempajang. Sakit atau sehat tetap mas sempajang. Kaya miskin tetap mas sempajang. Jadi biasa kata nariko kasiasi, lain masih teri-teri narko sempajang tangga benih moto kasiasi si sena sogi mak kita masih malipuno. Ada orang yang begitu, hilang istiqomahnya. Maka syarat yang ketiga yang paling mahal adalah istiqomah, disebut sebagai ashabul jannah. Nah terakhir saudaraku, di sini ada yang disebut dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah sengaja syafaat, bahasa Bugisnya patepang, penambal. Engka kain kita sobek sedikit ditambal, penambal itu disebut dengan syafaat. Engka sempajata kurang ditambal, penambalnya namanya syafaat dari Rasulullah SAW. Engka puasa tak kurang ditambal pakai syafaat dari Rasulullah SAW. Ada haji tak yang kurang ditambal pakai syafaat. Tapi harus punya kain nasabah nariko dega kait tak milafat tepang agar tak oleh tepang din rota. Engkau tahu dia kamu sempajang minta syafaat, apanya yang mau disyafaati? Meninggal dunia tidak pernah melakukan sholat, minta syafaat, bagaimana caranya mau disyafaati? Tidak ada bahannya. Maka syafaat itu hanya sekedar penambal saja. Ada kurangnya amal ibadah kita, kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu syarat mendapatkannya, memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini gampang, cuman masalahnya mereka tahu dia sengi, tidak ada salawat. Salawat yang paling sering kita dengar, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jangankan 10 kali, Allah Ta'ala bersalawat kepada kita sekali saja, selamat sudah kita. Bika cica Allah Ta'ala bersalawat kepada hambanya, selamat sudah. Kenapa? Dialah pemilik surga dan neraka itu. Maka ringankan lisan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah sekelumit secara singkat perjalanan hidup kita, mulai dari dunia, alam barzah, padang mahsyar, sirat, kemudian sampai terminal akhir surga dan neraka. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin mencicipi yang namanya neraka. Semua kita siang malam minta, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tiap hari kita minta doa ini. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat ini minta surga 3 kali minimal dalam sehari semalam, maka surga akan minta supaya dia masuk ke dalamnya. Allahumma inni as'alukal jannah. Saya mohon semuanya ikut supaya kita hafal. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Siapa yang baca minimal 3 kali sehari semalam, maka surga juga akan minta supaya dia dimasukkan ke dalamnya. Jangan lupakan bangun tidur baca, siang hari baca, malam baca. Ya Allah, mudahkan kami, ridhoi kami agar kami bisa masuk dalam surga, ya Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari rentetan perjalanan hidup kita yang panjang ini, ternyata untuk sampai ke surga kita masih butuh waktu ribuan tahun. Di padang mahsyar kita sudah berapa ribu tahun, di alam kubur kita tidak tahu berapa ribu tahun, di akhirat nanti berapa ribu tahun persidangannya. Maka untuk sampai di terminal akhir butuh waktu ratusan miliar bahkan tahun untuk sampai ke sana. Maka itu sebabnya Al-Quran menyuruh kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyak bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Banyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Sebelum saya tutup, saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa, mendoakan almarhumah Ibu Sufiati binti Lambu
kemudian sekaligus mendoakan diri kita semua. Saya berharap kita memperbaiki cara kita duduk, karena salah satu syarat diterimanya doa adalah yang timbul dari hati yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, benar-benar bermohon agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Engkaulah yang menuntun langkah kaki kami ke tempat ini ya Allah. Engkaulah yang maha tahu betapa besar dosa yang pernah kami lakukan. Dengan sepenuh pengharapan kami bermohon kepadamu ya Rabb. Ampunilah kami semua yang berada di tempat ini, sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah Ibu Sufiyati binti Lambo ya Allah. Lapangkan kuburnya seluas mata memandang, jadikan kuburnya bagian dari taman-taman syurgamu. Mudahkan lisannya menghadapi pertanyaan munkar dan nakir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara lebihku, ini barangkali yang sempat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ingat, kita amalkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.